Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan tidak pula bermanfaat anak-anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kaum muslimin jamaah ashar rahimakumullah, hati merupakan sumber keselamatan bagi manusia. Maka salah satu tanda rusaknya agama pada diri seseorang adalah ditandai dengan rusaknya hati. Kalau hati sudah rusak, sudah sakit, nah maka hati itu menjadi penentu. Apa tandanya hati itu yang sakit sehingga agamanya rusak? Lihatlah, di antara itu tidak lagi bisa hati itu membedakan makanan konsumsi yang halal dan haram. Alana muahsi hati itu menerima, mau memakan makanan yang haram, memakai pakaian fasilitas yang haram. Indah lain berpengaruh di hatinya itu, ini halal, ini haram, sama saja begitu ya, yang penting dapat. Kalau sudah begitu, itu menandakan agama yang ada pada seseorang itu sudah rusak, karena hatinya ditandai dengan ada kerusakan. Maka sebaliknya disebut sebab-sebab orang mau memakan harta yang haram, disebut juga karena hati yang sudah rusak. Kenapa hati rusak? Karena akibat hati rusak itu apa? Agamanya menjadi rusak. Kalau agama dalam diri seseorang rusak, maka pertimbangannya tidak lagi pertimbangan agama. Maka dalam kehidupannya itu, keputusan yang dia ambil, kebijakan yang dia tempuh, itu pertimbangannya pada hati itu kurang mempertimbangkan poin-poin keagamaan, poin-poin hukum Allah. Misalnya dia dalam mengambil keputusan dalam dirinya memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Coba kita lihat betapa banyak orang kalau kita tanya itu ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, nanya orang, "Pak, kenapa jadi PSK?" Alasan dia itu, alasannya di PSK itu karena cari duit untuk bertahan makan. Tanyalah orang, kenapa mencuri? Alasan dia untuk memenuhi rasa makan, rasa lapar. Itu kan menunjukkan bahwa hatinya sudah rusak, agamanya sudah rusak, sehingga dia membolehkan, memilih, memutuskan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjual diri, berzina. Demikian juga orang yang memutuskan dalam dirinya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berjudi, cari pitih itu dengan cara judi. Itu menunjukkan
agamanya rusak, hatinya rusak, sehingga putusannya menjadi rusak. Nah, betapa banyak orang yang mengatakan boleh menggunakan uang judi itu untuk kebutuhan hidup. Tanyalah orang, "Kok mencuri? Kok mencilok? Kok berjudi, Pak? Cari pitih, Pak, untuk kebutuhan hidup." Nah, kaum muslimin, itu tidak sedikit orang ditanya kenapa dia berbuat salah, kenapa dia melakukan pelanggaran agama, alasannya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa yang masalah di situ? Yang masalah adalah itu pemahaman keagamaan, agamanya sudah rusak dalam dirinya. Termasuk juga orang melakukan penyimpangan dalam, misalnya tidak jujur dalam berdagang, kemudian tidak mengindahkan panggilan Allah untuk beribadah umpamanya, tidak membedakan yang lain antara yang subhat dengan yang tidak subhat. Nah, itu karena memang hatinya rusak. Jadi tanda pertama agama seseorang itu rusak ditandai dengan hatinya rusak. Apa di antara tanda hatinya rusak? Sudah mau dia memakan harta yang tidak halal, mau menggunakan fasilitas yang tidak halal. Padahal kunci keselamatan dunia akhirat itu adalah hati dan akal. Kalau akal sudah tidak berfungsi, hati sudah tidak berfungsi, sudah sakit, maka keselamatan akan tidak terjaga lagi. Nah, kaum muslimin jamaah asar rahimakumullah, secara rinci dapat kita sampaikan poin-poinnya kenapa seseorang itu hatinya mau memutuskan memakan makanan yang haram tersebut. Apa yang ada pada dirinya itu? Pertama, sudah sedikitnya rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Kapan itu katanya diuji orang rasa takut itu? Ketika dia sendiri. Ketika orang sendiri, kayak orang maling itu, kota infak di mukanya, pitih terletak di mukanya, surang tidak ada orang mencari, sapam tidak ada, CCTV tidak ada. Lalu dia berbuat salah atau benar? Saat itu yang mengendalikan adalah hatinya dan akalnya. Kalau hatinya itu mengatakan bahwa Allah melihatnya, maka dia tidak akan mengambil yang salah itu. Tapi ketika dia merasa bahwa tidak ada yang melihatnya, bahkan dia setan pun tak melihatnya, maka bakunci pun kota infak do barantai kadindiang kapo nyobongkang. Apa yang membuat dia begitu? Karena tidak ada rasa takut, sudah sangat sedikit rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memiliki rasa malu, nah, yo orang tidak menampak berdoa, tapi untuk makan mencilok pitih kota infak orang, kamu gitu, kota infak masjid, datang rasa malu kepada diri sendiri. Masa dengan ini saya akan beri makan keluarga dan anak-anak ini, gitu. Nah, kan? Atau nipu orang namanya. Masa dengan cara menipu mau nggak dapatkan duit? Atau hati orang bermasalah. Jadi yang menipu itu kan tidak hanya ilmu, tapi hati. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walau mazabun alimun bima kanu yakzibun. Kalau hati itu sudah ada penyakit, maka dia bisa melakukan bentuk-bentuk banyak penyakit pula yang akan muncul. Penyakit tipuan, penyakit tidak ada rasa malu dan seterusnya. Karena manusia sebut rasa tamak akan menimbulkan hilangnya rasa malu. Terus sebaliknya rasa malu kalau sudah tidak ada, kenapa rasa malu hilang? Karena orang sudah merasa bersikap tamak, ingin memiliki harta yang banyak dan hidup yang mewah. Hilanglah rasa malu. Semua orang kalau makan ternyata hidangan, ambil yang dekat kita saja. Tapi kan ada swako, nampaknya golek daging itu di muka orang, awet yang kau jual. Nah, kan begitu. Seperti itulah kira-kira sindiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin jamaah asar rahimakumullah, yang kedua disebutkan sudah sangat mendorong rakus itu terhadap kehidupan dunia. Seolah-olah kebahagiaan dunia ini dengan harta semua. Jadi kalau harta sudah banyak, itu akan bahagia gitu. Dia ada yang ketiga, sebab orang hatinya mau melakukan itu mungkin karena hatinya itu masih belum memiliki ilmu agama yang penuh. Kalau disebut dengan bahasa jahil, dia hidayah hatinya itu kurang, kadang ilmunya kurang. Jadi tidak boleh bertahan dengan kekurangan ilmu.
Ya boleh Pak Wan tak tahu kalau itu salah. Itu tak boleh bertahan di situ. Harus cari tahu. Kalau kita melakukan sesuatu, nah kita lakukan ini salah apa benar menurut agama. Harus ada periksaannya begitu. Nah, dalam konteks kita ini, kebodohan kalau dipelihara, itu akan menyebabkan kita menjadi jahil dan rusak. Maka Islam menyuruh wajib menuntut ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh memelihara kebodohan. Yang ketiga, apa menyebabkan itu? Sedikitnya rasa was-was, rasa hati-hati dalam kehidupan, sembrono mengambil tindakan. Jadi kaum muslimin, mudah-mudahan hati kita terjaga. Dengan hati terjaga, agama akan terjaga. Kalau agama terjaga, perilaku akan terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, menjaga hati dan menjaga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.